Sudah tampil di layar kalian? Sudah kelihatan? Oh iya. Tunggu ya. Sudah nak? Sudah kelihatan? Ya, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama tidak lupa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini seperti biasa ya kita hadir tempat ini untuk belajar pendidikan agama Islam itu berkat nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah kelak di hari kemudian kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berkah, marilah kita bersama-sama membaca doa. Silahkan ketua kelasnya Narham, silahkan dipimpin baca doa, silahkan. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Narham. Baik, anak-anak sekalian, sudah ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Belum ya? Oh, betul Nayudia. Ya, betul sekali sudah ada di layar. Yang materi kita yaitu tentang sholat sunnah. Nah, tetapi sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Arham hadir ya. Dwi Lina hadir. Dwi Purwaningsi belum datang? Hadir. Oh iya. Hizbullah hadir ya. Rohyati hadir. Oh ya. Sofwan hadir. Suseno, mana Suseno? Terlambat ya. Oke. Iya. Oke. Ya. Yuhdi. Iya, baik. Nah, saya Ibu mau mengulang dulu ya materi yang minggu lalu. Materi yang minggu lalu masih ingat materi apa? Ayo. Ingat. Lupa. Materi yang lalu yaitu tentang jujur dan adil. Apa itu jujur? Ayo coba Rohyati. Siapa yang bisa? Ya, jujur itu tidak berbohong atau berkata benar. Iya, bagus, pintar. Adil, apa itu adil? Iya, betul sekali, pintar ya anak-anak Ibu. Iya, betul semua jawabannya ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita yaitu
sholat sunnah. Perhatikan ya di layar ya. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian peroleh pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dalil nakli, kemudian menganalisis ketentuan dan tata cara sholat sunnah berjamaah. Kemudian peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang dalil nakli serta ketentuan dan tata cara sholat sunnah berjamaah. Jadi sebentar Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama, menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid, mengidentifikasi dalil nakli, ketentuan, tata cara dan manfaat sholat sunnah berjamaah dan munfarid dari berbagai media atau literatur, menganalisis dalil nakli, ketentuan, dan tata cara sholat sunnah berjamaah. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, pengertian sholat sunnah. Ya, jadi kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan sholat sunnah. Kemudian dalil yang berkaitan dengan sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah, dan sholat sunnah berjamaah. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, apa itu sholat sunnah? Siapa yang pernah kerjakan? Ayo, apa definisinya? Siapa yang mau jawab? Silahkan angkat tangan. Ya, Rohyati, silahkan. Iya, bagus, pintar. Memang muridnya Ibu ini pintar-pintar ya. Jadi sholat sunnah itu adalah sholat yang dikerjakan akan mendapatkan pahala. Tetapi bila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Nah, Ibu tanya, mau dapat pahala? Mau ya, tidak ada yang tidak mau dapat pahala kan? Mau banyak pahalanya? Mau. Ntar kalau banyak pahalanya kan masuk apa nak? Masuk surga. Ada yang tidak mau masuk surga? Ada yang tidak mau masuk surga? Siapa? Aduh, siapa itu ya? Jangan ya. Aduh, jangan ya. Aduh, tidak boleh. Oh, betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Jangan, makanya kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan ya. Kita harus apa? Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita pelajari dalil yang berkaitan dengan sholat sunnah. Bisa dilihat, kalian bisa baca ini dalilnya. Ya bisa ya, kecil ya. Oke, kalau begitu Ibu yang baca ya. Dalil yang berkaitan dengan sholat sunnah itu banyak ya. Salah satunya ada di Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Ibu bacakan ya. Kalian dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Shadaqallahul azim. Artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa makna daripada Al-Isra ayat 79 ini? Tentang apa? Ayo. Siapa? Ya, Yudi? Tentang apa? Iya, betul ya, pintar, tentang
perintah mengerjakan sholat tahajud. Ya, jadi kita umat Islam selain Allah perintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu wajib ya. Kalau kita tidak kerjakan berdosa. Tetapi ada ibadah tambahan yang insya Allah ya kalau kita kerjakan itu akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun memang sholat tahajud ini bukanlah menjadi kewajiban seperti sholat fardu, tetapi orang yang mengerjakan sholat tahajud ini akan Allah angkat derajatnya. Maka di antara kita ada yang rajin mengerjakan sholat tahajud ataupun sholat sunnah lainnya, pasti Allah akan memberikan keutamaannya. Ya, oke baik, Ibu lanjut ya. Sekarang Ibu akan bahas tentang macam-macam sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini ada beberapa kategori atau ada beberapa macam ya. Sholat sunnah ini ada 3 macam, yaitu sholat sunnah berjamaah, itu yang pertama ya. Yang kedua sholat sunnah munfarid, dan yang ketiga yaitu sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, sholat sunnah yang berjamaah, apa itu sholat sunnah berjamaah? Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, ada imam dan ada makmum. Nah, karena materi tentang sholat sunnah ini padat ya, untuk pertemuan yang pertama ini Ibu hanya akan menjelaskan tentang sholat sunnah berjamaah. Nanti pertemuan yang kedua Ibu akan menjelaskan tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, pertemuan yang ketiga kita akan praktek ya. Dengar ini anak-anak. Dengar. Ya, jangan cerita ya. Ya, oke. Kemudian tadi kan Ibu sudah jelaskan sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Jadi disunahkan dia berjamaah, ada imam dan ada makmum. Kemudian ada sholat sunnah sendiri atau munfarid ya, sholat yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Kemudian ada sholat sunnah bisa berjamaah, bisa pula dia munfarid. Nah, oke. Bu lanjut. Nah, mana semua itu contoh-contohnya sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah ini yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sholat sunnah Idul Fitri ya. Sholat sunnah berjamaah contohnya sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat khusuf dan sholat istisqa. Kemudian sholat sunnah munfarid ada sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid dan sholat istikharah. Kemudian sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah dan munfarid yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Nah, bagaimana ketentuan dan tata cara sholat Idul Fitri? Ibu tanya, ada yang pernah mengerjakan sholat Idul Fitri? Ya, pernah ya. Hampir semua kan kita kerjakan sholat Idul Fitri. Kapan pelaksanaan sholat Idul Fitri? Ya, pas Lebaran ya. Pas Lebaran yaitu pada tanggal 1 Syawal setelah umat Islam itu melaksanakan ibadah puasa. Nah, Ibu akan putarkan video tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Disimak baik-baik ya, didengarkan.
Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya ya? Oh, nggak ada ya. Kopi ya. Ya, didengarkan saja ya. Ya, nggak apa-apa ya, Ibu minta maaf ya. Ya, kecil. Ya, tunggu dulu. Sudah full ya. Sebentar ya. Sabar. Kelihatan? Ada? PowerPoint Ibu ada slide-nya? Tidak ada ya? Masih ada. Sama Ibu yang ini ya. Oke. Baik anak-anak ya, tadi kalian sudah mendengarkan, menyaksikan ya maksud Ibu, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana tata cara sholat sunnah Idul Fitri. Bisa saya buka ini. Tunggu sebentar ya. Oke, ya. Kemudian masuk pada tata cara sholat sunnah Idul Adha dan seterusnya. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan ya tata cara sholat sunnah berjamaah mulai dari sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana dan sholat sunnah istisqa. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Dalam beberapa kelompok akan mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut ya. Jadi Ibu minta kalian berdiskusi. Jadi yang akan Ibu nilai di sini adalah tentunya kerjasama ya. Jadi jangan satu kelompok itu yang kerja hanya satu orang ya, berbagi tugas lah ya. Nggak usah misalnya pilih-pilih, kemudian jangan pilih-pilih teman. Jadi apa yang sudah siapa kelompok yang sudah Ibu bagi silahkan diterima. Kemudian Ibu juga nilai adalah tulisannya ya. Jadi kalian tulis, kemudian kalian presentasikan di depan tulisannya harus rapi ya. Jadi selain kerjasama, keaktifan ya, tulisannya juga Ibu akan nilai. Paham anak-anak? Nah itu ya, bagus. Nah di layar ya sudah ada itu tugas kelompok.
Ya, silahkan kelompok 1 sudah Ibu tunjuk ya untuk kelompok 1, ketuanya yaitu Suseno. Suseno yaitu tugasnya menuliskan dan menjelaskan pengertian sholat sunnah. Kemudian kelompok 2 yaitu ketuanya Dwi Purwaningsih, menuliskan dan menjelaskan macam-macam sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 maksud Ibu yaitu ketuanya Rohiyati, menuliskan dan menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Idul Fitri. Oke, silahkan. Ya. Siapa? Kenapa ya? Jangan lambat ya. Aduh, tidak boleh ya. Jadi kebiasaan. Kalian tidak boleh tiru ya, itu sikap tidak baik. Tapi nanti Ibu akan coba cari tahu kenapa dia terlambat ya. Iya. Oke. Silahkan dikerja. Waktunya tidak lama lagi nih. Ayo, oke, waktunya sudah selesai ya. Silahkan, siapa yang mau presentasi? Ayo, silahkan. Mungkin kelompok 1 dulu. Siapa tadi kelompok 1? Ibu ini sudah tua ya, kadang pikun-pikun. Iya. Padahal ada catatan, Ibu tidak. Ya, Suseno tadi belum datang. Oke, siapa gantikan anggotanya saja, silakan anggotanya. Ya, itu ada di layar. Jelaskan pengertian sholat sunnah. Tadi kan sudah dijelaskan. Ya, silakan. Iya, iya. Iya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya, keren sekali. Oke, nilainya 100. Kemudian, sebentar itu ya, tugasnya dikumpul sama Ibu ya. Oke, kelompok 2, ayo. Maju kelompok 2. Siapa tadi kelompok 2? Ya, Dwi Purwaningsih ya. Silahkan. Ya. Iya, beri. Iya, betul. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa penjelasannya lengkap sekali ya, beserta contoh-contohnya. Bagus. Sekarang kita dengarkan pemaparan dari kelompok 3. Oke, silahkan kelompok 3 maju. Belum selesai. Belum ya? Ya, padahal waktunya sudah mau habis ya. Jangan, nanti kalau PET nilainya ya berkurang. Kelompok 3 kan mau dapat nilai terbaik kan? Mau dapat seperti nilai kelompok 2, kelompok 1 itu nilainya bagus-bagus loh itu. Iya. Iya. Belum selesai ya. Ya, temannya yang lain bantu kan? Temannya yang lain jangan cuma diam ya. Bantu juga ketuanya itu. Ini kayaknya yang kerja ini hanya ketua kelompok ya.
Yang lain ini ada yang cerita ini, aduh bagaimana mau selesai kalau cuma cerita. Ya nanti dapat nilainya cuma ketua kelompoknya saja ya yang dikasih nilai. Mau ini anggotanya kelompok 3 ini saya kasih nilai saja untuk ketua kelompok saja ya. Anggotanya tidak usah dikasih nilai. Ya, karena ibu nilai di sini kan ada kerjasamanya ya. Karena ini bukan tugas mandiri, ini tugas per kelompok. Ya, ini dari mana kelompok berapa? Oke, ya, silakan. Ya. Iya. Iya. Iya, bagus ya. Bagus, yang penting sudah berusaha ya. Nggak harus 100% benar, yang penting sudah berusaha. Jadi yang ibu lihat itu adalah usahanya. Bagus, bagus ya. Oke, beri tepuk tangan untuk semua kelompok, ayo. Ya, terima kasih ya sudah mempresent. Siapa itu? Oh, Suseno ya. Oke. Silakan duduk, tapi sebentar Suseno, selesai pelajaran agama ya, menghadap dulu dengan ibu ya. Ibu mau tanya ini, harus ibu cari tahu kenapa sampai terlambat. Oke, anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan tentang materi kita sholat sunnah. Sudah jelas? Paham? Paham. Yang lain mengerti? Mengerti, alhamdulillah. Nah, sekarang kita kesimpulan. Oke, sebelumnya ada yang memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini tentang sholat sunnah? Ayo coba. Oh ya, Sofyan, silahkan, Nak Sofyan. Ya, mungkin kasih kesimpulan dari materi kita, apa yang kita bisa simpulkan, atau materi mungkin pelajaran yang bisa kita petik dari materi hari ini. Ya, iya. Iya. Oke, bagus. Ya, terima kasih Nak Sofyan. Nah, kesimpulannya yaitu pengertian sholat sunnah ialah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sholat sunnah ada 3, ada yang berjamaah, munfarid, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Kemudian sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah ada 5, yaitu sholat sunnah idul fitri, sholat sunnah idul adha, sholat sunnah khusuf yaitu gerhana matahari, sholat sunat khusuf gerhana bulan, dan sholat istisqa atau meminta hujan. Nah, anak-anak, waktu ibu sudah selesai ya. Sekarang pelajaran lain lagi yang akan masuk, ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Insya Allah ada manfaatnya, insya Allah diberi umur, kita akan lagi berjumpa pada pertemuan yang berikutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.